Breaking news. 54 Restoran Oliver bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan juga dengan rangkaian keterangan para saksi, maka dapat dinilai dalam keterangan para ahli tersebut telah bersesuaian dan berhubungan antara keterangan ahli yang satu dengan yang lain dan saling melengkapi sedemikian rupa yang membenarkan adanya suatu kejadian pembunuhan terhadap korban Minah dengan rencana terlebih dahulu menggunakan racun sianida oleh terdakwa. Tiga, alat bukti surat. Di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat serta diuji alat bukti surat berupa diuji alat bukti berupa surat yaitu berkas perkara dalam lampiran berkas perkara termasuk putusan pra peradilan atas nama Jessica Kumala Wongso nomor PP/117/2 Romawi /2016 Dirreskrimum tanggal 18 Februari 2016 beserta segala surat yang terlampir di dalamnya. Di mana surat tersebut adalah surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sehingga termasuk dalam kategori pasal 133 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP, dan pasal 187 KUHP, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian perkara ini. 4. Barang bukti. Terhadap barang bukti telah kami ajukan di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 16, 17 dan 18 KUHP, pasal 32 KUHP, pasal 38 KUHP, pasal 39 KUHP, pasal 42 KUHP, pasal 75 ayat 1 huruf D dan F KUHP, pasal 130 KUHP dan pasal 181 KUHP kepada para saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang terkait dan relevan dengan keterangannya, dan barang bukti tersebut ada sebagian yang dikenal, diketahui, dan dibenarkan oleh terdakwa, ada sebagian lagi yang tidak diketahui oleh terdakwa. 5. Terhadap ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ada beberapa hal yang akan penuntut umum tanggapi, yakni 1. Ahli patologi forensik Profesor Peng Ong, Dr. Jaya Surya Atmaja DFM SH FPF PhD, Dr. Gadot Lawrence dan Richard Byron Collins, dan ahli toksikolog Dr. Rernat Budiawan dan Michael Robertson. Perihal keahlian dari Dr. Rernat Budiawan, bahwa menurut Abdul Karim Nasution dalam buku Kapitas Lekta Hukum Acara Pidana halaman 137, perkataan ahli tidak harus ditafsirkan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki ijazah tertentu. Demikian pula Adami Sasawi dalam buku Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi halaman 39 sampai dengan 40 menyatakan bahwa titik berat pada ahli adalah pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menuntut akal sehat, yang menurut akal sehat sangat wajar menjadi seorang ahli dalam bidang khusus. Maka dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selayaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman bekerja di bidang tersebut dalam waktu yang lama. Sehubungan dengan kriteria ahli sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada persidangan Dr. Rernat Budiawan mengatakan dirinya sebagai ahli toksikologi forensik berdasarkan pertanyaan JPU berkaitan dengan keahliannya. Berdasarkan penelusuran keahlian Dr. Rernat Budiawan diperoleh CV ahli pada web http://www.cem.ui.ac.id/staff/KPI/biokimia Rernat Budiawan. Berdasarkan data CV, Dr. Rernat Budiawan adalah lulusan S1 Kimia Universitas Pajajaran, melanjutkan studi di S3 di Chemistry of Toxicology University of Würzburg, Germany dengan disertasi yang berjudul Development of Highly Sensitive 32 Post-Tabling Method for the Detection of the Role of
unsaturated of carbonyl compound in initiation of change. Adapun pengalaman pekerjaan Dr. Rarnet Budiawan adalah sebagai staf pengajar Departemen Kimia Fakultas MIPA UI dengan bidang khusus toksikologi lingkungan, dan jabatan Dr. Rarnet Budiawan juga sebagai Kepala Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Fakultas MIPA UI 2001 sampai dengan sekarang. Berdasarkan data pengalaman pekerjaan konsultan, berdasarkan data pengalaman pekerjaan konsultan sama sekali tidak pernah bekerja pada bidang analisis toksikologi forensik. Keahlian toksikologi forensik adalah dilaporkan di web Institut Kedokteran Forensik Unimain Jerman. Web arrangement dan seterusnya, dan web Institut Kedokteran Forensik Universitas Köln Jerman. Penjelasan semua web di atas menyatakan keahlian toksikologi forensik adalah kombinasi antara keahlian kedokteran dan kimia. Toksikologi forensik umumnya adalah seorang dokter yang menempuh pendidikan lanjut di kimia hingga menyelesaikan dokter kimia, atau yang menempuh pendidikan, atau sebaliknya, seorang dokter di kimia harus melanjutkan pada bidang kedokteran. Berbeda dengan seorang apoteker dengan dasar-dasar keilmuan yang dipelajari pada tingkat sarjana yang telah cukup mendapatkan ilmu toksikologi umum, farmakologi, farmakokinetik, dan farmasi analisis. Dasar keilmuan apoteker di tingkat sarjana hanya diperlukan untuk melanjutkan pada tingkat magister pada bidang farmasi analisis. Dengan konsentrasi analisis obat atau racun dalam cairan dan materi biologi, setelah menyelesaikan pendidikan magister lanjut pada bidang dokter dengan melakukan penelitian bidang khusus analisis toksikologi forensik di Institut Kedokteran Forensik dan bekerja sama dengan Institut Farmasi, sehingga seorang apoteker yang memperdalam bidang toksikologi forensik menyelesaikan disertasinya berkaitan dengan disertasinya berkaitan dengan racun dalam kematian yang meliputi analisis racun dalam korban, sehingga interpretasi temuan analisis yang berkaitan dengan racun dalam korban, sehingga interpretasi temuan analisis yang berkaitan dengan racun tersebut. Keahlian seorang toksikologi forensik tidak saja berdasarkan pendidikan S3 dan bidang disertasi, tetapi juga harus memiliki pengalaman sebagai ahli dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan keracunan dan bekerjasama dengan kedokteran forensik. Bahwa ahli toksikologi forensik dari JPU, yaitu Dr. Rarnet Imade Agus Gegawasuta MSc Apoteker, adalah lulusan apoteker Sekolah Tinggi Farmasi ITB, Bandung pada tahun 1993 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Farmasi ITB dengan bidang keahlian khusus farmasi analisis. Adapun penelitian tesis adalah analisis morfin di dalam urin untuk memprediksi waktu ekstrem morfin dari tubuh kelinci. Pada tahun 2000 sampai dengan 2004, ahli melanjutkan pendidikan S3 di Institut Kedokteran Forensik Universitas Johns Hopkins Göttingen dan Institut Farmasi Universitas Hamburg dengan disertasi berjudul simulasi farmakokinetik heroin guna menekan. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Kali ini bersama saya Prasidya Puspa dan kita masih mengikuti jalannya sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang ke-27 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini agendanya adalah tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa Jessica Kumalo Wongso dengan pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya JPU sudah menyebutkan begitu latar belakang dari saksi ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa yakni Jessica Kumalo Wongso dan juga menjelaskan latar belakang dari para saksi ahli tersebut, dan kita ikuti jalannya persidangan saat ini. Buktian ilmiah kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau blast fishing dan racun cyanida atau cyanide fishing. Pengalaman lain dari Dr. Nur Samran yang berkaitan dengan racun cyanida adalah pengalaman sebagai konsultan MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) yang didukung oleh Bank Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Dalam kegiatan ini, yang bersangkutan banyak menangani kasus penggunaan racun cyanida dalam bentuk KCN dan NaCN
yang dikenal oleh nelayan sebagai dengan sebutan potas. Berdasarkan penjelasan keahlian yang dipersyaratkan sebagai seorang toksikologi forensik, maka Dr. Rat Budiawan belum dapat dikatakan sebagai ahli toksikologi forensik. Ahli Dr. Rat Budiawan lebih tepat dikatakan sebagai ahli toksikologi lingkungan, khusus pada bidang toksikologi kimia lingkungan. Oleh sebab itu, Dr. Rernat Budiawan tidak memiliki keahlian khusus di bidang toksikologi forensik, sehingga apabila pemaparannya tentang toksikologi forensik haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim. Perihal perbedaan data yang diteliti oleh ahli patologi forensik Profesor Peng Peng Ong, Dr. Jaya Surya Atmaja, DFM, SH, FPF, PhD, dan ahli toksikologi Dr. Rernat Budiawan dan Michael Robertson. Bahwa klasifikasi seorang ahli menurut Profesor Edward Omar Syarif Hiaris, Sarjana Hukum MHUM, dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian halaman 66, ada beberapa klasifikasi menurut Hodgkinson dan James. Salah satunya adalah berkenaan dengan keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli, pengamatan, perbandingan, dan diskresi yang memerlukan keahlian, di mana hal itu juga secara garis besar sesuai dengan pasal 179 ayat 2 KUHP junto pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP dengan sungguh-sungguh, kami ulangi, yang pada intinya menyatakan dalam menilai kebenaran seorang ahli, atau kami ulangi, dalam menilai kebenaran seorang saksi atau ahli, hakim harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan huruf C, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi atau ahli untuk memperhatikan keterangan yang tertentu. Bahwa di dalam persidangan terdapat perbedaan penilaian antara ahli kedokteran forensik dan ahli toksikologi forensik yang dihadirkan oleh penuntut umum dengan para ahli patologi forensik dan ahli toksikologi dari penasihat hukum, sehingga kami ulangi, sehubungan dengan sebab kematian korban Mirna. Bahwa perbedaan tersebut salah satunya disebabkan karena perbedaan perspektif yang diakibatkan oleh perbedaan data yang diberikan untuk dianalisa, diamati, dan dibandingkan oleh para ahli tersebut, di mana data yang diberikan oleh penuntut umum merupakan data yang komprehensif dari mulai kata circumstantial of death korban Mirna yang meliputi BAP para saksi dan ahli untuk mengetahui gejala-gejala sebelum dan setelah korban Mirna meminum Vietnamese kopi, data temuan analisis toksikologi forensik, dan data patologi forensik korban Mirna. Namun ternyata banyak data yang diberikan oleh penasihat hukum kepada para ahli patologi forensik dan ahli toksikologi hanyalah data parsial saja, yakni data temuan analisis toksikologi forensik dan data patologi forensik korban Mirna tanpa memberikan data circumstance of death korban Mirna yang meliputi berita acara saksi dan ahli untuk mengetahui gejala sebelum dan setelah korban Mirna meminum Vietnamese kopi, sehingga membuat arah kesimpulan yang salah dari para ahli patologi forensik dan arah toksikologi dari penasihat hukum yang telah dengan sebab kematian korban Mirna terkait dalam hal dengan ini, maka dikarenakan ada latar belakang informasi atau data yang berbeda atau keliru, para ahli patologi forensik dan para ahli toksikologi yang diajukan oleh penasihat hukum, sehingga mengakibatkan argumentasi yang diberikan oleh para ahli tersebut menjadi bias dan tidak valid, dan karenanya tidak dapat dipercaya sebagai dasar untuk menegakkan kebenaran material, sehingga haruslah disampaikan oleh majelis hakim. Perihal keahlian Dr. Jaya Surya Atmaja DFM SH FPF PhD. Dr. Jaya Surya Atmaja DFM SH FPF PhD menyelesaikan pendidikan kedokteran di FKUI sebagai spesialis patologi forensik dari FKUI pada tahun 1990 dan doktor di bidang DNA forensik dari Universitas Kobe Jepang pada tahun 1995, diploma forensik medicine pada tahun 2001. Berdasarkan riwayat pendidikannya, Dr. Jaya adalah seorang patologi forensik dan DNA forensik. Dr. Jaya PhD sama sekali tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kimia maupun kimia analisis toksikologi forensik. Berdasarkan riwayat pendidikan yang dimiliki Dr. Jaya, bahwa ahli bukanlah seorang toksikolog forensik, sehingga segala pemaparannya tentang toksikologi forensik haruslah disampaikan oleh majelis hakim. Perihal kredibilitas dan integritas ahli patologi forensik Profesor Peng Peng Ong.
bahwa klasifikasi seorang ahli menurut Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harith SHM Hum dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi menurut Hodgkinson dan James. Salah satunya adalah berkenaan dengan sifat dari seorang ahli, di mana hal itu juga secara garis besar sesuai dengan pasal 179 ayat 2 KUHP yaitu pasal 185 ayat 6 huruf D KUHP yang pada intinya menyatakan dalam menilai kebenaran seorang saksi atau ahli, hakim harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan seterusnya huruf D cara hidup dan kesusilaan saksi ataupun ahli serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa ahli patologi forensik Profesor Peng Peng Ong yang berkewarganegaraan Australia telah datang ke Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa kunjungan yang seharusnya menggunakan visa tinggal terbatas atau VITAS, sehingga Prof Peng Peng Ong dicekal selama 6 bulan dan dideportasi ke Australia oleh kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kepala kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat nomor W10.IB 5GR 02.02/0322 tahun 2016 tentang tindakan keimigrasian atas nama Ong Peng Peng dalam kurung LK yang ditandatangani oleh Tatu Juliadin Hidayawan Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat karena telah melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Secara objektif dengan dilakukannya percakapan selama 6 bulan dan deportasinya ahli patologi forensik Profesor Peng Peng Ong ke Australia oleh kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat dikarenakan datang ke Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa kunjungan yang seharusnya menggunakan visa tinggal terbatas atau VITAS, maka kredibilitas dan integritas ahli patologi forensik Profesor Peng Peng Ong terkait sifat dan cara hidup kesusilaan sudah cacat secara hukum dan sudah selayaknya keterangannya menjadi tidak dapat dipercaya dan disampaikan oleh majelis hakim. Perihal kredibilitas dan integritas ahli toksikologi forensik Michael Robertson, bahwa klasifikasi seorang ahli menurut Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harith Sarjana Hukum dalam buku Teori Hukum dan Pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi menurut Hodgkinson dan James. Salah satunya adalah berkenaan dengan sifat dari seorang ahli, di mana hal itu juga secara garis besar sesuai dengan pasal 179 ayat 2 KUHP, yaitu pasal 185 ayat 6 KUHP huruf D yang pada intinya menyatakan dalam menilai kebenaran seseorang saksi atau ahli, hakim harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan ahli serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dibacakan. Berdasarkan fakta persidangan telah diungkap bahwa ahli toksikologi forensik Michael Robertson adalah seorang buron kepala wilayah San Diego County, San Diego, California, Amerika Serikat, di mana surat perintah penangkapan atas Michael Davis Robertson masih berlaku dengan tuduhan konspirasi untuk menghalangi keadilan. Baterai cadangan masih ada 2. Bab 182 huruf A ayat 5 Undang-Undang Pidana California berdasarkan surat Departemen Kehakiman Amerika Serikat Biro Investigasi Federal FBI yang dikeluarkan oleh Joseph T. Callahan selaku atas hukum di kantor atas hukum FBI Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 September 2016 terlampir. Sehubungan dengan hal ini, maka apabila kita melihat secara objektif dengan adanya surat perintah penangkapan atas nama Michael Davis Robertson yang masih berlaku dengan tuduhan konspirasi untuk menghalangi keadilan bab 182 ayat A huruf 5 Undang-Undang Pidana California, maka kredibilitas dan integritas ahli toksikologi forensik Michael Robertson terkait sifat, cara hidup dan kesusilaannya sudah cacat secara hukum dan sudah selayaknya keterangannya menjadi tidak dapat dipercaya dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Pernyataan saksi ahli toksikologi Dr. Rarnet Budiawan. Hasil pengukuran analisis kandungan cyanida terhadap barang bukti kasus kematian Mirna Salihin yang dilakukan Puslapor Mabes Polri diragukan validitas dan keabsahannya karena tidak mengacu pada kaidah
analisis kimia yang umum di dalam dunia ilmiah, seperti tidak mencantumkan metode analisis penyampingan baku, batas deteksi, dan lain sebagainya. Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri atau Puslapor dan 6 cabangnya. Lapor cabang mempunyai tugas dan pokok mempunyai tugas pokok dan fungsi utama memberikan dukungan pemeriksaan forensik kepada kesatuan kepolisian lapangan dari tingkat polsek hingga Mabes Polri. Dasar hukum dari pelaksanaan tupoksi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf H. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Khususnya untuk para pemeriksa forensik. Selain itu, dalam rangka menguji validitas hasil analisis atau pengukuran, juga dilakukan uji silang atau cross check dan uji profesionalitas baik dalam lembaga ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Jadi, pernyataan saksi ahli tersebut di atas sangat tidak sesuai dengan fakta. Mengenai tidak dicantumkannya metode pemeriksaan, batas deteksi, simpangan waktu, dan lain-lain, hal tersebut di atas sebenarnya selalu ada di dalam setiap pengukuran analisis yang dilakukan khususnya analisis kimia. Namun tidak disertakan dalam berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mengingat format berita acara laboratorium forensik diupayakan sesederhana mungkin agar bisa langsung dipahami oleh pihak-pihak yang berada di dalam oleh pihak-pihak yang ada di pengadilan yang umumnya tidak mengerti istilah-istilah teknis, apalagi istilah-istilah kimia. Umumnya personel yang terlibat di pengadilan di pengadilan berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Umumnya hal tersebut di atas dilampirkan secara detail pada arsip BAP hasil pemeriksaan yang telah terarsipkan di prosedur di Puslapor. Pernyataan ahli patologi forensik Profesor Beng Beng Ong, Dr. Jaya Surya Atmaja, Gatot Lawrence, dan Richard Bayan Collins, dan ahli toksikologi Budiawan Michael Robertson berkaitan dengan konstelasi temuan analisis toksikologi forensik di dalam tubuh Niwayan Mirna mengenai hasil analisis barang bukti 4 cairan lambung yang diambil dari mulut korban beberapa saat setelah kematian korban, di mana barang bukti tersebut terdapat di dalam pipet kaca dengan jumlah sekitar 0,1 ml dalam kurung 1 tetes kecil. Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah negatif atau tidak terdeteksi adanya sianida, sehingga dipertentangkan dengan hasil analisis barang bukti lambung beserta isinya, di mana diperoleh nilai 0,2 mg per liter. Tanggapan: langkah-langkah standar analisis toksikologi forensik yang dipersyaratkan oleh TIAFT, The International Association of Forensic Toxicologists, yang menjadi acuan seluruh laboratorium toksikologi forensik dunia, terdiri dari uji pendahuluan atau screening test, yaitu uji penapisan merupakan uji kualitatif untuk melakukan uji deteksi dari semua kemungkinan racun yang terdapat di dalam sampel. Uji screening yaitu uji penggolongan racun berdasarkan sifat golongan senyawa kimia racun. Uji screening atau pendahuluan yang dilakukan di laboratorium Polri adalah untuk uji pH, reaksi warna dengan tes kit sianida, uji fisik atau uji organoleptis yaitu uji pengamatan dengan mata untuk menggambarkan bentuk fisik sampel. B. Uji konfirmasi atau identification test adalah uji pemastian identitas senyawa racun yang dideteksi dari uji penapisan. Uji konfirmasi yang dikerjakan di Lab 4 Polri terhadap BB sampel adalah menggunakan alat kromatografi gas spektroskopi massa atau gas kromatografi massa spektromotometri atau GCMS, kromatografi kolom cair, spektroskopi massa, dan ion kromatografi atomic absorption spektropotemetri atau AAS, dan ion coupled plasma spektroskopi atau ICP. Alat-alat instrumen tersebut adalah memenuhi standar laboratorium toksikologi forensik dunia. Instrumen tersebut mampu mendeteksi dan mengidentifikasi semua golongan obat, pestisida, dan senyawa racun organik lainnya.
konfirmasi senyawa racun golongan logam seperti aresen dan logam berat lainnya menggunakan instrumen AAS dan ICP. C. Uji kuantifikasi, yaitu analisis penetapan kadar dari senyawa racun yang telah diidentifikasi untuk menetapkan jumlah kandungan racun di dalam sampel. Uji kuantifikasi dapat menggunakan alat atau instrumen yang sama pada uji identifikasi. D. Interpretasi temuan analisis, yaitu penjelasan semua data analis toksikologi dikaitkan dengan data temuan patologi forensik dalam kaitan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Langkah-langkah uji di atas harus diterapkan pada semua barang bukti uji pendahuluan yang diterapkan pada BB Romawi 4 sama dengan BB lain meliputi uji pH, test kit pendahuluan yang test kit reaksi warna terhadap sianida dan uji penapisan lainnya. Sampel 0,1 ml jumlahnya sangat terbatas sehingga hanya cukup dilakukan uji pH. Jumlah yang terbatas ini tidak memungkinkan melakukan uji yang lainnya. Mengacu pada SOP pelaporan hasil pemeriksaan maka dilaporkan semua hasil uji negatif. Konstelasi hasil BB Romawi 4 pH mendekati 6, CN negatif, kafein negatif, arsen negatif, pestisida negatif, BB 1 Romawi dan 2 Romawi memberi hasil pH 13, CN positif, kafein positif, arsen negatif, pestisida negatif. Pada BB Romawi 4 semua target senyawa racun memberikan hasil negatif. Hal ini dimaksudkan adalah sampel tidak cukup untuk melakukan pengukuran, sedangkan hasil negatif pada BB 1 Romawi dan 2 Romawi adalah hasil pengukuran tidak ditemukan senyawa racun tersebut. Kesimpulan, hasil negatif pada BB Romawi 4 adalah sampel tidak cukup untuk dilakukan analis toksikologi forensik. Pernyataan ahli toksikologi Dr. Rernet Budiawan terhadap hasil temuan BB Romawi 1 dan Romawi 2. Sisa kopi korban ditemukan mengandung ion CN negatif adalah 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter dengan pH 13. Ahli pH menyampaikan ketidakyakinan terhadap hasil pemeriksaan BB1 dan BB2 oleh Lab 4 Polri. Ahli mencoba menghitung pH larutan sianida menggunakan persamaan konstanta disosiasi NaCN sehingga diperoleh hasil perhitungan pH sekitar 15,5. Dr. Budiawan berasumsi bahwa pada keadaan Vietnam Ice Coffee dikolaborasikan dengan hasil perhitungan di mana menurut hasil percobaan ahli mengatakan akan ada pembentukan gas sianida atau HCN dari NaCN yang akan mengakibatkan kematian semua pengunjung. Fakta saat kejadian hanya korban Wayan Mirna yang mengalami kematian. Ahli berkesimpulan meragukan keberadaan NaCN dan tidak mempercayai hasil pemeriksaan BB1 dan BB2 oleh Lab 4 Polri dan mengasumsikan keberadaan NaCN dalam BB1 dan BB2 dimungkinkan hasil rekayasa penyidik. Tanggapan, pengertian pH adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Derajat keasaman diukur menggunakan elektroda gelas dengan mengukur beda potensial atau E antara elektroda sensitif dengan aktivitas ion hidrogen referens. Alat ukur pH sederhana menggunakan kertas pH indikator, di mana warna dari senyawa indikator yang terdapat pada kertas akan berubah sesuai dengan derajat keasaman dari senyawa. Persyaratan IUPAC, yaitu Organisasi Pengukuran Bahan Kimia, menyatakan pH larutan kompleks harus diukur bukan dihitung. Di sini ahli berusaha untuk membuat argumen untuk mengabaikan atau meragukan hasil pengukuran pH BB1 dan BB2 oleh Lab 4 Polri. Argumen ahli Budiawan menggunakan penghitungan pH pada BB1 dan BB2 adalah bertentangan dengan persyaratan keilmuan yang diakui secara internasional. B. Nilai pH larutan NaCN menurut buku Toxicological Review of Hydrogen and Cyanide Salts yang diterbitkan oleh US Environmental Protection Agency Washington DC tahun 2010 menyatakan NaCN adalah garam sianida yang berupa serbuk atau padatan. Jika dilarutkan dalam air akan mengalami reaksi disosiasi atau pembentukan ion dengan nilai konstanta disosiasi atau konstanta pengionan pKa sama dengan 9,2. Adapun reaksi disosiasi dari NaCN dalam larutan air dalam kurung berbasis air adalah NaCN padat ditambah H2O sama dengan NaCN dalam kurung terlarut tambah H2O. NaCN terlarut ditambah H2O pKa menjadi Na positif ditambah Cn negatif ditambah H2O atau terionisasi atau terdisosiasi. Na positif ditambah Cn negatif ditambah H2O pKa menjadi NaOH ditambah HCN gas.
Persamaan Henderson-Hasselbalch adalah persamaan yang dapat digunakan untuk memprediksi keberadaan ion CN di dalam larutan Vietnam Ice Coffee. Adapun persamaan tersebut adalah pH sama dengan pKa ditambah log di dalam kurung lagi CN negatif HCN. Berdasarkan persamaan di atas dapat diprediksi keberadaan rasio konsentrasi CN negatif atau HCN, yaitu CN negatif HCN sama dengan 10 pH pKa pada pH 13. Maka rasio CN negatif atau HCN adalah 10 dalam kurung 13 sampai 9.2 sama dengan 10 3.8. Artinya keberadaan ion CN negatif dalam larutan hampir 10.000 kali lipat atau pembentukan gas HCN pada pH 13 adalah sangat kecil, yaitu 1/10.000 dari konsentrasi ion CN negatif. Beberapa literatur menyatakan pembentukan gas sianida dari garam NaCN sangat ditentukan oleh pH larutan dan juga suhu larutan. Hasil percobaan pada pengukuran suhu Vietnam Ice Coffee selama lebih dari 90 menit, yaitu suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Pada rentang tersebut, Vietnam Ice Coffee masih diamati adanya es yang belum meleleh. Suhu tersebut menghambat penguraian ion CN negatif menjadi gas HCN. Percobaan pembuatan Vietnam Ice Coffee dan penambahan garam NaCN sebanyak 5 gram ke dalam gelas Vietnam Ice Coffee selama pengamatan sekitar 90 menit atau sekitar 1,5 jam menunjukkan tidak terciumnya bau gas sianida seperti bau bitter almond. Tidak ada satupun pengunjung pada saat percobaan tersebut di Olivier Cafe mengalami pusing-pusing akibat menghirup gas sianida. Kematian sangatlah tidak dimungkinkan pada percobaan penambahan NaCN ke dalam Vietnam Ice Coffee selama 90 menit. Berdasarkan percobaan dan perhitungan rasio ion CN dan gas sianida atau HCN dapat disimpulkan bahwa BB Romawi 1 dan 2 mengandung ion CN negatif adalah 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter dengan pH 13. Hanya 1/10.000-nya akan membentuk gas sianida. Pernyataan ahli toksikologi Dr. Budiawan tidaklah berdasarkan fakta ilmiah dan percobaan. Ahli toksikologi Budiawan menyampaikan asumsi-asumsi dalam persidangan yang dapat mengaburkan fakta kebenaran. Pada pH lebih kecil dari 12, pada pH lebih besar dari 12, hampir 100% NaCN berada dalam bentuk ionnya. Bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam sianida dan mencegah penguapan HCN dari kopi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan HCN selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban. Pencegahan penguapan HCN juga akan memberikan efek menekan munculnya bau HCN yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum. Dalam kurung sumber pustaka nomor 1. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Devi yang menjelaskan kopi sisa korban setelah dirasakan di lidah terasa membakar dan tercium aroma sangat bau menyengat ketika dicium langsung dalam jarak yang relatif dekat dengan sampel kopi. Menurut keterangan saksi Bon Zoita alias Hani, kedua jawaban tersebut menjelaskan sisa kopi korban berasa pahit menempel, terasa menyengat dan panas dengan bau bukan seperti aroma kopi. Tingkat bau menyengat dari kopi yang ditambahkan NaCN ditentukan oleh jarak hidung dengan kopi. CNN Indonesia Breaking News.